Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri diniwatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Suranto, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan SD Negeri Ngampar Wetan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, hingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan rapat rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sahabatnya di yang amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan ini saya susun, saya buat untuk melengkapi tugas diseminasi PKG PJOK. Program ini saya buat dengan nama atau tema BUSEPIA. BUSEPIA itu akronim dari bugar, sehat, pintar, aktif, dan bahagia. Nah, kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena di situ saya melihat di SD Negeri Ngampar Wetan itu mempunyai banyak kemampuan, atau di situ banyak aset yang dapat kita kembangkan. Nah, dari tersebutlah saya muncul ide membuatnya program BUSEPIA tersebut. Lanjut Pak Fajar untuk next berikutnya. Latar belakang pendidikan jasmani diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kesehatan dan kesejahteraan peserta didik melalui aktivitas fisik. Di SD Negeri Ngampar Wetan memiliki beberapa aset, yang mana aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga minat bakat anak tersalurkan untuk bekal yang dibawa di dalam kehidupan nyata dan dapat bermanfaat sepanjang hayat. Setelah saya menggali potensi sebagian besar peserta didik di SD Negeri Ngampar Wetan, dapat saya simpulkan bahwa peserta didik di SD Negeri Ngampar Wetan merupakan aset manusia yang mempunyai bakat dan minat untuk beraktivitas olahraga melalui pembelajaran PJOK dan didukung dengan pelajaran lain, diantaranya yaitu PABB dan bahasa Indonesia. Dengan memanfaatkan aset fisik sekolah yang dimiliki sangat dibutuhkan program tersebut, sehingga untuk menumbuhkan stadion agensi atau kemampuan siswa untuk bertindak sebagai pemimpin dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian tujuannya dari program tersebut yang pertama, mendukung terciptanya penumbuhan student voice, student choice, ownership dalam diri peserta didik. Yang kedua, mendorong siswa aktif berolahraga sehingga mereka lebih bugar supaya fokus dan berkonsentrasi agar prestasi dalam
materi pembelajaran naik lebih bagus lagi. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan bermakna sehingga kebiasaan tersebut dibawa seumur hidup. Tujuan yang terakhir, yang keempat, mengajarkan nilai-nilai sportivitas, respect, fair play, kerjasama, dan disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik sendiri maupun berkelompok. Nah, untuk capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, yang pertama untuk capaian meningkatkan kebugaran fisik siswa yang terukur melalui tes kebugaran jasmani berkala. Nah, untuk mengukur tes kebugaran jasmani berkala ini dapat saya lakukan ketika pembelajaran PJOK. Bisa saya lakukan setiap awal semester dan di awal semester 2. Kemudian meningkatkan nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, capaiannya selain di pelajaran PJOK, yaitu harapannya bisa berimbas kepada mapel yang lainnya. Karena dengan anak peserta didik yang bugar, sehat, harapannya ketika berada di dalam kelas pun mereka tetap bisa berkonsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah atau yang kita miliki yaitu dengan nama Segan Anti. Kemudian mensosialisasikan kepada siswa kelas 4, 5, dan 6. Yang keempat, melaksanakan program, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan refleksi. Untuk hasil, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan dan memilih kebugaran jasmani pilihannya. Nah, di sini hasilnya yang saya harapkan adalah peserta didik mempunyai minat dan bakatnya sesuai yang mereka inginkan. Tidak selalu cenderung saya minta melakukan olahraga ini. Nah, ketika di situ anak merasa terpaksa melakukan olahraga tersebut sehingga anak tersebut kurang maksimal. Makanya di situ munculnya hasil peserta didik dapat memilih kebugaran jasmani yang diminatinya. Yang berikutnya, siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik dengan mental dan fisik yang lebih baik lagi. Kemudian, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Deskripsi target peserta, lini masa, perencanaan, dan pelaksanaan. Yang pertama merupakan kegiatan kurikuler di sekolah. Yang kedua melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga merencanakan mulai di jeda ASTS bulan September dan berakhir di asas 1 bulan Desember yang akan mendatang. Berikutnya melibatkan komunitas belajar di SD Negeri Ngampel Wetan. Nah, ini saya minta kontribusi kerjasamanya kepada semua Bapak Ibu guru yang berada di SD Negeri Ngampel Wetan. Yang selanjutnya mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Artinya di sini saya juga
juga akan memanfaatkan aset peralatan, aset olahraga, dan aset bangunan yang ada di sekolah. Yang terakhir, mitra kerja, yaitu kepala sekolah, komite, orang tua siswa, dan masyarakat. Berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini meliputi aset yang ada di SD Negeri Ngabar Wetan. Yang pertama ada aset manusia. Di situ ada kepala sekolah, ada guru, siswa, dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua, finansial. Finansial ini fungsinya untuk berjalannya kegiatan atau program yang akan kita laksanakan, yaitu menggunakan dana BOS. Kemudian yang ketiga, aset fisik, lapangan atau halaman sekolah dan peralatan sekolah. Yang keempat, aset sosial. Aset sosial ini dapat kita wujudkan melalui dukungan dari komite dan masyarakat sekitar, sangat berpengaruh untuk program ini. Nah, kemudian ini rencana evaluasi untuk kedepannya setelah kegiatan berjalan. Evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan selama kegiatan atau program ini berlangsung, yaitu pada jeda kegiatan ASTS 1 untuk pengukuran evaluasi menggunakan prosedur TKJ SD atau tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Selain melakukan evaluasi bersama KBS terkait program ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah sudah mencapai tujuan atau belum, kami juga akan meminta umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, komite, dan tentunya peserta didik sebagai aktor utama. Kemudian program Bu Sepia juga dijadikan untuk tolak ukur siswa kelas 5, khususnya dalam pelaksanaan AMBK sekolah dan pelaksanaan ASAS 1 untuk kelas 4 dan 6. Nah, kemudian yang terakhir, kemungkinan tantangan. Yang pertama, kurangnya waktu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, meliputi komite, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, tidak semua orang tua atau wali murid mendukung kegiatan siswa dengan baik karena kemampuan orang tua dalam mendampingi belajar yang kurang serta kemampuan orang tua dalam memahami program kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari program yang saya buat, tentunya melalui dari program diseminasi PKG PJOK. Kemudian selanjutnya tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru, bisa langsung ditanyakan yang berkaitan dengan program Bu Sepia ini. Oke, Gus. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak Arif, apa sih manfaat yang signifikan dari program Bu Sepia khususnya untuk peserta didik? Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan yang selanjutnya? Lagi Pak Arif tanya. Oh ya, Pak Kanto.
Tadi sudah dijelaskan program dari Pak Arif, yaitu Syariah. Nah, saya mau tanya, bagaimana program itu bisa dilaksanakan dengan lancar, Pak Arif? Terima kasih Pak Tarto. Satu lagi terakhir pertanyaan. Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya, kenapa program Bu Sepia ini hanya menyentuh kelas 4, 5, 6? Kenapa yang kelas lain tidak? Terima kasih. Baik Pak Tarto, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali. Yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan Bu Swagendi. Tadi pertanyaannya, apa manfaat dari program Bu Sepia ini? Manfaat dari program Bu Sepia ini yaitu bugar, sehat, pintar, aktif dan bahagia. Manfaatnya adalah yang pertama, peserta didik di situ dapat berperan aktif dalam pembelajaran yang lainnya. Tidak hanya ketika pembelajaran PJOK saja anak tersebut atau peserta didik tersebut aktif, karena biasanya anak-anak itu banyak sekali yang hanya senang dengan olahraga. Di luar lapangan, di luar kelas, di lapangan anak bahagia, senang. Nah, manfaatnya dari anak menyukai olahraga sehingga muncul di situ tubuh yang bugar, sehat. Kemudian di situ anak juga aktif, bahagia. Imbasnya harapannya nanti ketika masuk di dalam kelas pembelajaran lain, anak tersebut juga menjadi pintar, seperti itu. Itu Gus, ada tanggapan? Yang berikutnya saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Arto. Pertanyaannya adalah, tadi Pak Arto, Bagaimana program ini bisa dilaksanakan dengan lancar? oh ya, bagaimana program ini dapat dilaksanakan dengan lancar? Nah, tentunya program ini tidak bisa saya laksanakan dengan sendirian. Harus banyak terlibat dari beberapa Bapak Ibu guru. Yang pertama melalui KBS atau kelompok belajar sekolah. Yang kedua melalui kerjasama dengan masyarakat. Yang berikutnya kerjasama dengan orang tua siswa. Karena ketika pembelajaran PJOK di sekolahan sudah menerapkan anak tersebut untuk lebih berkegiatan aktif dan imbasnya menuju sehat. Nah, di situ kadang juga orang tua lengah ketika di rumah tidak mengawasi soal makan, jajan anak. Nah, dari sisi tersebutlah pentingnya peran orang tua. Itu Pak Tarto. Iya. Yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Noto, yaitu kenapa program Bu Sepia hanya dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini yang pertama, kenapa di kelas 4? Kelas 4 itu adalah peralihan dari kelas rendah menuju kelas tinggi. Nah, disitulah pentingnya peran guru kelas 4 untuk meningkatkan pembelajaran kepada peserta didik tersebut, untuk tujuannya tadi mempersiapkan asas 1 di semester 1 ini. Terus kemudian kenapa di kelas 5?
kelas 5 akan menghadapi ANBK. Nah, harapannya di situ ketika anak mempunyai tubuh yang sehat, bugar, di situ anak bisa mengikuti kegiatan ANBK tersebut dengan baik, tidak ada yang istilahnya absen atau tidak berangkat karena sakit. Terus kemudian kenapa di kelas 6? Nah, kelas 6 tersebut harapannya untuk mempersiapkan menghadapi dengan kegiatan ASAT atau asesmen akhir tahun nih. Asesmen akhir tahun. Nah, di situ harapannya sama dengan kelas 5 tersebut. Anak lebih mempunyai tubuh yang sehat, bugar, sehingga bisa mengikuti kegiatan ASAT tersebut dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanyakan? Oke. Ibu, sementara itu yang dapat saya sampaikan dari program Bu Sepia. Saya berterima kasih sekali atas waktunya panjenengan semua dapat meluangkan waktu untuk penyampaian program Bu Sepia ini. Semoga program Bu Sepia ini dapat kita laksanakan di SD Negeri Ngapel Wetan dengan baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.